Harus didengar. Karena udah ada anak saya di RSJ, Pak. Sini mungkin Bima minta untuk bundanya berjuang untuk mengutarakan. Mungkin satu sekolah tidak mendengarkan dia, Pak. Mungkin seluruh dunia sekarang mendengarnya, Pak. Harus didengar. Karena udah ada anak saya di RSJ, Pak. Karena udah ada anak saya di RSJ, Pak. Pihak sekolah membantah adanya proses bully di sekolah. Iya dong Pak, rasanya kalau saya opini saya rasanya memang nggak ada bully rasanya, tapi mungkin kita akan tetap menjalani penelusuran secara fakta yang lebih mendalam agar semuanya jelas. Ka malamar polisi, ka ikut tes polisi. Berjalan kaki. Ada yang mengode mamaknya cek Sandi di belakang ko tinggal tangsi ko joma. Nyokode polisi ko, dek polisi ko connect, nyajak lah Bima ko ngecek. Sampai lah ada pembicaraan si Bima ko basuhnya, oh nak mau ko nyokapa wak ko Pak. Badarai ko wak ko cek. Cabe Itu basuh si Bima ko ke kantor polisi itu. Pajak ko lah depresi anak ko. Bakonyo, halunya ingin masuk polisi supaya melawan waang. Di dalam handphonenya nyola mangicen. Sempat terjadi apa-apa di diri dan ada masih punya keluarga polisi, masih punya keluarga. Kalian yang apa kok yang akan dicari? Ada bukti anak dan mangicen di situ. Berarti kalau pengancaman anak dan kalian kok. Bako yang lain tak dia sabui namanya. Bako kalian berampek sabui. Kalau memang yang lain bersalah, kalau yang lain ikut-ikutan, baku kalian yang ampeknya sabitnya namo. Ya, boleh untuk penyelesaian kok Pak. Nanti kok kalau terjadi ya Bu ya. Artinya tentu kami tidak akan diam. Artinya kita selesaikan tentu kita bukan pihak polisi. Begitulah. Kekeluargaan. Secara kekeluargaan. Kalau nak secara kekeluargaan kita selesaikan dulu. Kami patang lah panggil hari Sabtu tu orang tua si Fatir. Lah kami panggil ya Bu. Nggak ada yang kami biar, nggak ada satupun yang kami biar bro masalah itu. Nah, kami panggil ya. Cuma ibu dah belum panggil karena ibu masih ada di hati. Nah, makanya dia tulis lah dek si Intan dengan si wali kelas KT. Sehingga si Intan ya wali kelas kok nggak lo boleh basuh jo anak kita kok ada. Jadi kalau ada kami gini kita selesaikanlah secara kekeluargaan dulu. Tapi kalau enggak tuh kebalik gitu. Enggak, kami kalau secara kekeluargaan enggak lah Pak. Kalau lah modeko kejadiannya ya Pak ya. Saya Ibu Cici Sebagai wakil kepala sekolah desa Neperti. nama lengkapnya Namanya Desi Novitasari. Kita ujian ya Pak ya, sudah ada di depan itu tulisan harap tenang proses ujian berlangsung. Nah situ kan SOP kita yang pertama itu. Dan memanggil siswa itu sebenarnya kan ada aturan. Ini kejadiannya apa? Tujuannya buat apa dipanggil? Cuma pada saat kejadian itu kita nggak dikasih ruang. Kita nggak dikasih ruang. Ini maaf cerita mungkin di video itu kita duduknya nunduk gitu lah. Karena kita maaf cerita kita juga bingung. Kita semua merasa bukan di pihak yang salah, tapi kita takutnya dibirakan begitu. Makanya kayaknya nunduk. Jadi para orang melihat kayaknya kita bersalah kayak gitu. Tapi nggak seperti itu ceritanya. Gitu Pak. Oke. Dan ketika itu apa yang dilakukan sekolah ketika ada pihak keluarga yang datang itu ada memberikan
meminta klarifikasi atau apa semacam Pihak keluarga yang mana maksudnya Pak? pihak keluarga korban ini datang di sini Iya. dalam rangka apa mereka datang? Nah Kira-kira. itu dia mau merangka setelah anaknya masuk rumah sakit gitu Oke. kan. Kenapa nggak ada pihak sekolah yang empati kayak gitu? Oke. Nah ini saya klarifikasi lagi ya Pak ya. Jadi saya kan punya kronologisnya itu. Ya. Itu kejadiannya dari Kamis ya kan. Itu kejadian dari Kamis. Kita lagi ujian kelas 12. Kalau dulu namanya ujian nasional ya, Ya. ujian akhir kan, USBS namanya sekarang. Ya. Itu pada kondisi di mana kita juga kedatangan tamu dari pihak dinas pendidikan. Ya. Ada Monef ya waktu itu. Nah, kita kan di sini tamu gitu kan. Jadi datanglah waktu itu pihak keluarganya katanya dari pihak tantenya, juga katanya dari pihak omnya. Dia bilang, ada nggak di antara bapak ibu yang bisa melihat siswa kita ini ke rumah sakit? Saya dengan beberapa guru langsung bilang iya gitu kan. Karena memang kita kaget, siswa kita kok gini, kan sayang gitu kan. Ya. Jadi kita kaget, tapi gimana posisinya ujian lagi berlangsung, ada pengawas, kok nggak bisa ditinggal gitu. Ya. Makanya saya bingung pada saat itu langkah apa yang saya ambil gitu kan. Otomatis saya undur dulu. Itu kejadiannya di hari Kamis itu tanggal 2. Jadi di hari Jumatnya bundanya dari yang siswa kita yang sakit ini telepon walasnya mau ada diskusi gitu kan. Oke. Jadi kita iyakan. Jadi walas sama BK mau diskusi tapi yang bundanya nggak datang. Jadi hari Jumat itu terhenti sampai sana. Di hari Sabtu kita nih rapat kecil nih, kita panggil lah salah satu siswa, kemudian dengan orang tuanya mengklarifikasi kejadiannya seperti apa gitu kan. Itu langkah yang diambil oleh sekolah itu di hari Sabtu. Nah di hari Minggu kita utuslah satu walas sama satu BK untuk kunjungan ke sana. Oke. Melihat kejadian rupanya memang nggak bisa dijenguk anak ini. Nah dalam pemikiran kita juga kayak gitu kan, nggak mungkin dong bisa langsung dilihat, kan observasi. Toh buktinya hari keempat kita ke sana memang nggak bisa dilihat kayak gitu. Itu yang dilakukan oleh Artinya sekolah. sempat ada kesepakatan untuk menyelesaikan ini secara keluargaan atau seperti apa kemarin itu pertemuan dengan Iya pihak sih, kita udah sempat lontarkan seperti itu. Kita udah, intinya gini, kita kooperatif ya Pak ya. Oke. Kalau memang sudah disampaikan apa yang jadi beban di hati orang tuanya, keluarganya, kita dengarkan. Cuman nggak ada, belum ada gitu, belum mau untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Oke. Iya. Sehingga setelah itu baru viral. Oh Baru iya, viral. betul. Oke. Semua ya stakeholder sekolah itu kita punya empati besar Pak, sebagai korban maupun yang dituduh sebagai pelaku, semua itu siswa kita. Empati kita sangat besar di sini gitu. Jadi semua pihak yang terkait itu memang harus secara adil mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya seperti itu. Itu masih tahap penelusuran. Kita mendiskusi dengan ya orang-orang tua, sampaikan bahwa dalam masalah ini kita nggak diam. Otomatis kita akan evaluasi. Kita mendatangi siswa kita berupdate untuk lebih pastinya. Ini masih tahap penelusuran. Makanya tadi saya bilang semuanya itu dari penelusuran yang mendalam, tidak sepotong-potong. Jadi semua pihak harus berkontribusi semuanya. Pihak si pelaku atau pihak si korban. Ini kan baru separuh nih, belum ada yang nyambung gitu kan, seperti itu. Untuk kondisi Bima sendiri saat ini seperti apa? Sempat itu waktu itu ada kunjungan dari guru kita ke sana, cuman masih ditutup Kunjungannya aksesnya ke rumah sakit Rumah sakit di RSJ. Rumah Sakit Jiwa. Iya, cuman kondisinya belum bisa dikunjungi. Terus kita mau minta data, misalnya sakitnya gimana, dia masuk dokter seperti apa juga belum bisa karena memang dokter waktu itu belum datang. Tapi sebelumnya kondisinya seperti apa, Bu? Bima? Secara kami melihat pihak sekolah, Bima ini memang anaknya pendiam, terus kita tahu teman-temannya periang kayak gitu kan. Jadi kita memang melihat Bima ini suka memisah dengan teman-temannya seperti itu. Jadi intinya itu karakter, kita nggak bisa maksakan juga. Ayo gabung ke sini, tapi kita udah sampaikan kepada siswa kalau kalian punya karakter teman seperti ini, ayo gabung gitu kan, ayo diajak gitu. Cuman ya mungkin karakter Bimanya pendiam, introvert seperti itu, jadi dikala temannya lagi bersenda gurau dia nggak bisa masuk seperti itu. Jadi ada perbedaan karakter di antara mereka. Tahunya kondisi Bima harus diobservasi ke Rumah Sakit Jiwa itu seperti apa, Bu? Diulangi Pak? Tahunya kondisi Bima itu harus diobservasi ke Rumah Sakit Jiwa. Itu seperti apa ceritanya?
Itu mungkin pihak keluarga yang lebih tahu. Seperti keluarga yang membawa Iya, kalau sekolah kita nggak ngerti Pak soalnya. Berarti pihak sekolah tahunya dari setelah keluarga datang ke sini? Si Bimanya observasi Iya. RSC. Begitu. Pihak sekolah udah minta tanya ke siswa yang 4 orang ini. Oh udah kita udah Pengakuannya panggil. gimana? Rata-rata anak kita itu kalau kita melihat anaknya periang Pak. Kak, maksudnya pengakuan pengakuan dari yang 4 orang ini, terduga ini. dia Malah kalau ditanya mereka bingung di sisi mana mereka itu membuli, katanya seperti itu. Bingungnya gini, jadi kita melihat semua guru ini melihat mereka tuh emang saling bercanda gitu Pak. Cuma mungkin di Bimanya anaknya perasa, yang anak yang lain riang gitu. Jadi kalau mungkin bercandanya itu bagi anak yang biasa ini dianggap ya biasa lah gitu kan. Tapi bagi Bima ini dia merasa ya gitu. Apapun yang dikatakan oleh temannya seperti itu. Untuk nilai akademik Bima sendiri ada perubahan nggak Bu? Nggak ada. Seperti apa itunya nilai? Bima anaknya rata-rata menengah anaknya. Begitu. Nah setelah ada viral di media sosial ini Bu, Iya. pihak keluarga katanya menempuh jalur hukum. Ah. Dari pihak sekolah seperti apa Bu tanggapannya? Apakah menuntut balik atau gimana? Kalau kami karena itu anak kami ya Pak ya, kami ingin sebenarnya secara kekeluargaan. Kalau gimana pihak sekolah udah mengusahakan untuk secara kekeluargaan, tapi tergantung lagi dari pihak keluarga apakah bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau gimana. Kita serahkan kepada pihak keluarga. Tapi walau gimana pun kita udah berusaha menyampaikan dengan secara kekeluargaan saja. Karena memang siswa kita semuanya. Sayang kalau dibawa ke ranah hukum sebenarnya. Begitu. Berarti pihak sekolah membantah adanya proses bully di sekolah? Iya dong Pak, rasanya kalau saya opini saya rasanya memang nggak ada bully rasanya. Kalau saya menilai ya. Tapi mungkin kita akan tetap menjalani penelusuran secara fakta yang lebih mendalam agar semuanya jelas gitu. pengakuan keluarga si Bima ke pihak sekolah apa yang dialami oleh Bima ini? Katanya ada dua sesi ya Pak ya, ada 2 sesi. Mungkin pada saat pelaporan sebelum kejadian dibawa ke rumah sakit, ada memberitahu kepada wali kelasnya kalau memang ada sakit ini beberapa tahun sebelumnya. Maksudnya gini, sempat Bima ini katanya orang tuanya gini, mulai merasa down gitu kan pada saat papanya udah nggak ada, itu waktu SMP. Nah, dia merasa down, papanya udah nggak ada. Di awal cerita Bima ini orang berada gitu kan, terus papa nggak ada jadi down gitu, seperti itu. Itu dari ceritanya, gitu aja kalau yang saya tahu dari kebalasnya. Nggak ada disampainya anaknya mengalami pembulian gitu ke pihak sekolah gitu. Nah, itu baru di akhir-akhir ini, makanya kami juga bingung gitu. Seperti kan. apa penyampaiannya Bu? Ya, katanya ya kenapa sekolah membuli anak saya kayak gitu. Saya pikir bukan bully sih jatuhnya, bercanda gitu. Bercanda yang dimana Bima ini anaknya perasa, terimanya berbeda. Sementara yang anak yang lain menerimanya seperti bercandaan, seperti itu gitu. Itu Pak. katanya ancaman pakai kapak ini? Enggak benar itu Pak, kita udah terus nggak ada. Malah kami bingung, anak yang kami tanya bingung seperti itu. Ini ceritanya dari mana gitu? Bully yang dimaksud pihak keluarga itu seperti apa Bu katanya Bu? Gimana Pak? Bully yang dimaksudkan pihak keluarga itu? Iya, kita jadi gini, dari pihak keluarga mungkin mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh anaknya yang anaknya ini yang lagi dalam keadaan sakit gitu kan. Kita nggak bisa pungkiri juga apakah itu bisa bulat-bulat kita terima atau gimana gitu kan. Ya mungkin dalam artian pihak keluarga menyampaikan ke kita itu ya dalam bentuk verbal atau non verbal gitu. Ada yang secara fisik disampaikan Bu oleh pihak keluarga? Katanya sih ada, tapi ya saya melihat saya telusuri nggak ada. Untuk yang non verbalnya seperti apa Bu? Ya kalau non verbal berarti via chat gitu kan. Ya biasalah anak-anak muda kayak gitu. Ejek-ejek gitu ya? Iya. Seperti Tapi itu. kalau yang fisik juga disampaikan ke pihak sekolah bahwa anaknya juga Katanya seperti itu. seperti apa? Ada perkelahian katanya. Tapi saya telusuri nggak ada. Kayak gitu. Mereka satu lokal. Apa? Iya, satu kelas. Barengan malah dari kelas 1. Sudah berapa lama Bima nggak masuk sekolah? Bima tuh biasa udah masuk kemarin itu yang sakit itu di hari Kamis kemarin, minggu kemarin. Tanggal berapa tuh? 30, 31, tanggal 1 April. Ini tanggal 2 April.
Berarti Tapi ikut pihak ujian, sekolah cuman kan ujian. Ya ikut ujian. ikut ujian. Iya. Untuk hasil ujiannya seperti apa? Di hari terakhir ujian, Bima ini itulah saya melihat anehnya gini, soal ada 40, satu soal kan ada optionnya tuh A, B, C, D, E. Itu disilang semua, dari nomor 1 sampai nomor 40. Kaget dong pihak sekolah kan, kok bisa gitu kan. Nah alasan itu, yang hari Rabu itu kejadiannya, dipanggillah sama Walas. Nah datanglah orang tuanya, berceritalah. Cerita itu yang saya sampaikan kepada Oh, itu Bapak. awal mulanya terungkap. Belum terungkapnya besok, yang ke rumah sakit jiwanya itu. Oke. Ya gitu. Oh, itu mengawalinya ya. Iya. Bu, terakhir Bu, kita dapat informasi juga bahwa anak-anak yang berempat ditambah si korban ini merupakan kelompok anak berprestasi juga dan aktif. Iya Pak, Terus kenapa mereka tuh anak kejadian seperti IPA, iya. Makanya kita tuh kaget, mereka itu anak-anak yang riang gembira gitu. Bapak juga mungkin lihat postingan kita di media sosial ya. Di kegiatan kita tuh rame-rame, apalagi mereka tuh dari kelas 1 loh. Kayak gitu. Jadi kaget gitu Pak, kaget. Kok bisa seperti ini gitu kan. Gitu. Yang telah lama kau petik sumbang dan terus lirih berbagi. Sini mungkin Bima minta untuk bundanya berjuang untuk mengutarakan. Mungkin satu sekolah tidak mendengarkan dia, Pak. Mungkin seluruh dunia sekarang mendengarnya, Pak. Sungguh tega hatimu Harus didengar. yang digariskan Karena untuk udah ada anak saya di RSJ, Pak. Karena udah ada anak saya di RSJ, Pak. dirundung dilema. Engkaulah muara kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan demi anakmu yang tersayang. Kebenarannya belum tentu. Proses hukum kami sudah jalani. Proses hukum kami tertib, Pak. Kalau dipanggil kami datang, dimintai keterangan kami kasih yang sebenar-benarnya. Makanya saya kesini mau konsultasi hukum, apa yang harusnya kami lakukan dari pihak anak-anak ini, termasuk ponakan saya yang terutama tuh Pak. Banyak sekali dibully anak-anak saya tuh Pak. Dibully, dibilang pelaku, padahal belum ada keputusan hakim. Saat diriku dekat dalam sentuhan peluk kasihmu dan sayang. Saya minta tolong media-media yang mengangkat berita ini, ada yang udah centang biru, ada yang media yang udah terkenal, tolonglah cari dulu gelar perkaranya seperti apa. Dengarkan kedua belah pihak, jangan mendengarkan satu pihak saja. Makanya di sini saya berharap sekali sama masyarakat yang ada di Indonesia yang mengikuti kasus ini, tolong dengan sangat berhenti untuk menghujat anak saya. Itu aja permintaan kami pribadi keluarga, Pak. Karena anak-anak kami juga udah kena mental, mereka tidak salah, mereka tidak ada melakukan apa yang seperti dituduhkan. Itu yang kami minta. Saya berharap masyarakat terbuka lah matanya sama klarifikasi dari pihak saya nih. Tolong jangan menjudge anak saya. Kalau memang anak saya terbukti bersalah, itu beda ceritanya Pak. Terserah lah mau